Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, PDIP keluar sebagai pemenang pemilu. PDIP meraih suara tertinggi 18,95%. Ya, disusul Partai Golkar 14,75% dan Gerindra di tempat ketiga dengan raihan suara 11,81%. Berikut hasil lengkap perolehan suara parpol peserta pemilu 2014. Dari total 124,9 juta suara sah, PDIP tertinggi dengan 23,6 juta suara, 18,95%. Golkar di peringkat kedua dengan 18,4 juta suara atau 14,75%. Berikutnya, Gerindra dengan suara berjumlah 14,7 atau 11,81%. Pemenang pemilu lalu, Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan 12,7 juta suara atau 10,19%. Peringkat kelima ditempati PKB 11,2 juta atau sekitar 9,04%. Lalu PAN, PKS, dan P3 masing-masing dengan persentase suara 7,59%, 6,79%, dan 6,53%. Pertang baru di pemilu kali ini Nasdem meraup 6,72%. Terakhir Partai Hanura dengan raihan 5,25%. Maksud kami 5,26%. Pemilu serentak 2019 yang bersejarah dan disebut sebagai pemilu paling rumit sedunia menyisakan sejumlah catatan evaluasi penyelenggaraan. Salah satunya adalah pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah. Lalu bagaimana catatan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 2019? Astrid Wibisono akan memaparkannya berikut ini. Astrid, silakan. Terima kasih Sofi. Saudara, evaluasi penyelenggaraan pemilu mendesak atas sejumlah persoalan yang ditemukan dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara. Salah satu fokus perhatian evaluasi pemilu 2019 adalah tingginya beban kerja yang menyebabkan ratusan petugas meninggal dunia. Nah saudara, dengan jumlah personil sebanyak 7 orang per TPS, keseluruhan petugas KPPS di pemilu 2019 mencapai kurang lebih 5,6 juta orang yang bertugas di 813.315 TPS. Jika kita bandingkan pada pemilu sebelumnya, jumlah petugas yang meninggal dunia naik tinggi dari 157 orang di 2014 menjadi 540 lebih per tanggal 7 Mei 2019. Catatan evaluasi pemilu juga terpotret dari hasil survei Litbang Kompas pada 2 hingga 3 Mei. Banyaknya kertas suara yang harus dicoblos pemilih dan menjadi beban kerja petugas disetujui sebanyak 86% responden dan sisanya 14% tidak sependapat atau tidak tahu. Nah saudara, Litbang Kompas juga menanyakan perlunya sejumlah langkah antisipasi di pemilu mendatang. Yang pertama, pendampingan petugas medis di TPS. 81,5% responden menyatakan perlu, 17,4% menyebut tidak perlu. Selanjutnya, perlukah menambah jumlah petugas KPPS demi mengurangi beban kerja? Jawabannya 58,2% menyebut perlu dan 38,7% memilih tidak perlu. Nah saudara, e-voting atau pemilihan elektronik sempat dilontarkan Menteri Dalam Negeri dalam evaluasi pemilu hari Selasa kemarin. Apakah metode ini sudah dapat diterapkan di Indonesia? Ulasannya akan dilanjutkan oleh rekan Sofi Syarif. Silakan Sofi.
Baik, terima kasih Asrid. Itu tadi ada beberapa hal yang kemudian dilontarkan sebagai bahan evaluasi terhadap pemilu serentak 2019. Salah satunya Mendagri bilang bahwa mungkin perlu dipertimbangkan e-voting. Dari Netgrid, Bung Sigit sendiri apakah pernah meneliti untuk penggunaan e-voting ini? Iya, sewaktu kami masih menjadi anggota KPU di 2014, kami pernah mengumpulkan sejumlah ahli pemilu, ahli teknologi, ahli keuangan, dan berbagai ahli lainnya untuk meminta pendapat mereka sebenarnya memperbaiki manajemen penyelenggaraan pemilu itu ke depan baiknya bagaimana gitu. Dari pilihan-pilihan yang ada mulai dari e-voting sampai dengan e-counting, e-recapitulation gitu. Yang menjadi problem penyelenggaraan pemilu kita adalah bukan pada sisi pemungutan suaranya. Yang menjadi problem adalah pada penghitungan suara dan rekapitulasi gitu. Oleh karena itu solusinya bukan pada penerapan e-voting yang langsung memilih kemudian mesin lalu ada hasilnya, tetapi solusinya adalah bagaimana penghitungan itu dengan mesin gitu, atau rekapitulasi itu dengan mesin. Kalau sekarang kan rekapitulasinya manual, sedangkan yang sekarang disebut dengan situng itu sebagai informasi saja. Mungkin ke depan justru dibalik. Yang situng sekarang ini terjadi, yang sekarang sedang diributkan itu justru nanti yang akan dipilih begitu. Untuk penghitungan resmi. Untuk penghitungan resmi. Nah, ketika terjadi dispute, terjadi sengketa terhadap hasil tertentu dari situng ini, baru dilakukan penghitungan secara manual gitu. Karena ada kertasnya. Jadi sistemnya hybrid ya, antara manual pemilihan, tapi kemudian penghitungannya yang elektronik. Elektronik. Ya, jadi itu akan menjadi lebih cepat dan efisien. Tidak perlu lagi menghitung mereka berjenjang yang lama 35 hari kalau sekarang. Itu nanti bisa langsung mestinya dalam waktu 5 sampai 10 hari itu sudah bisa diketahui, dan ketika ada dispute tinggal saja dibuka, yang komplain di daerah mana, di TPS mana, tinggal dibuka khusus di daerah itu. Tapi apa sih kelemahannya e-voting, Bung Sigit? E-voting kalau tren penggunaan di dunia hampir sebagian trennya justru meninggalkan e-voting ya, karena ada problem pembajakan ya, ada problem ketergantungan terhadap teknologi, biaya yang besar gitu. Itu menjadi problem-problem serius yang kalau di Indonesia sendiri juga akan menjadi problem tersendiri juga ketika kita dihadapkan pada sumber daya manusia di tingkat bawah juga masih lemah, sebaran yang begitu luas. Itu bukan solusi yang tepat untuk Indonesia ke depan. Ada efeknya nggak kalau misalkan penggunaan e-voting ini secara menyeluruh begitu, sehingga tidak ada kertas suara? Apakah nanti akan ada ekses begitu kalau terjadi kesalahan atau terjadi sesuatu begitu? Sederhananya kan listrik, ketersediaan listrik. Apakah listrik di seluruh wilayah Indonesia itu sudah terdistribusi dengan baik? Karena e-voting pasti membutuhkan itu. Lalu yang kedua, jaringan telekomunikasi. Itu kan juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, ketika tiba-tiba listrik mati, jaringan seluler tidak ada, itu kan menjadikan orang bertanya-tanya gitu. Orang sekarang yang kasus-kasus kecil aja bisa menjadi sangat ribut, apalagi ini. Nah, jejaknya juga akan susah ditelusuri. Kalau sampai terjadi apa-apa, kita nggak punya barang bukti fisik begitu ya? Betul. Oke, saya pindah ke Bung Topan. Bung Topan, ini kan kalau dari hitung-hitungannya Harian Kompas, ada persiapan 19 bulan mulai dari Undang-Undang Pemilu diketok sampai dengan kemarin penyelenggaraan. Ya. Ini kalau dari jajak pendapat, dari apa yang dikumpulkan dari opini masyarakat, apakah kemudian masyarakat melihat ada yang salah begitu dengan manajemen waktu atau manajemen mekanisme penyelenggaraan pemilu sendiri? Ya, responden menyatakan sekitar 78% penyelenggaraan pemilu kali ini lama, Mas. Jadi mulai dari durasi waktunya, kemudian banyaknya surat suara yang harus dicoblos, kemudian juga masalah bimbingan teknis, ini juga diungkapkan oleh responden. Ambil contoh misalnya ketika saya akan mencoblos di luar kota kemarin, misalnya di Semarang gitu ya, ini saya akan menggunakan jam 7 pagi nggak bisa, padahal saya sudah mengurus A5. Kemudian rekan saya di Solo juga demikian. Jadi masalah bimbingan teknis di level petugas KPPS juga sepertinya ada sedikit gap atau problem di situ. Sehingga ketika dilaksanakan pemilu juga menimbulkan hal-hal yang tidak sebenarnya kalau dari sisi lama dibandingkan pemilu dulu, kampanye misalnya ya. Kampanye di pemilu 2014 itu 9 bulan.
Sekarang di undang-undang sekarang itu adalah 6 bulan sampai 7 bulan gitu. Nah, artinya sebenarnya lebih pendek. Mungkin dengan tensi politik inilah yang kemudian menjadikan waktu yang sebenarnya lebih pendek dibandingkan pemilu 2014 gitu ya. Konfliknya dipelihara. menjadi seperti lama gitu kan. Nah, memang saya setuju ya. Nanti waktunya lebih diperpendek lagi karena itu memforsir energi yang besar. Misalnya kampanye itu cukup 3 bulan dan penyelenggaraan pemilunya ancang-ancangnya itu 1 tahun atau 10 bulan begitu. Saya pikir sudah bisa. Oke. Nah itu ditata kembali. Oke, tapi tadi yang kita lihat dari data yang kita lihat, pihak Bawaslu sendiri menyatakan bahwa ada 92 yang meninggal juga loh, Sof. Oh ya? Catat 92 dari Bawaslu, 22 dari kepolisian. Oke. Ini juga angka yang fantastis kan. Oke, tadi saya pengen merefer ke pernyataan dari Bawaslu bahwa ada yang manajemen penyelenggaraan pemilu yang kurang bagus begitu. Kalau dari Litbang Kompas sendiri melihatnya seperti apa? Ya, ini memang terlihat ya dari hasil pendapat kami itu ada 86% responden mengatakan bahwa manajemen jajak pendapat ini menggunakan durasi yang sangat lama itu, Pak. Bahkan mereka melihat bahwa ini sesuatu yang di luar kebiasaan manusia normal untuk bekerja. Nah, maka dari itu responden mendesak agar ke depan pemilih ini jumlah mungkin petugas TPS-nya perlu ditambah. Ini salah satu upaya untuk misalkan menggunakan shift pagi sampai sore, sore sampai malam ada petugasnya sehingga tidak overtime dalam bekerja. Nah, menarik seperti yang disampaikan Mas Gita di e-voting ini juga harapan responden sekitar mayoritas atau 90% mengharapkan ke depan pemilu ini juga dilaksanakan secara efektif, Mas. Oke. Entah itu bentuknya e-voting atau yang mungkin hybrid ya. E-voting plus petugas KPPS, ya. semacam itu. Jadi 90% mereka harus efektif ke depan. Gitu. Nanti semoga disampaikan sama pihak Netgrid ke KPU gitu ya kalau pas lagi ngobrol-ngobrol. Terakhir, Bung Sigit, ini soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Kalau dari Netgrid, Anda sebagai mantan komisioner KPU melihatnya seperti apa? Pemilu itu kan dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Ada tujuan yang terkait dengan memperkuat sistem pemerintahannya, memperkuat sistem kepartaiannya, memperkuat tujuan bernegara begitu. Dalam konteks itu saya secara pribadi sangat setuju ketika dilakukan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal. Gitu. Jadi nasional itu memilih presiden, lalu DPR RI, DPD, sedangkan lokal adalah memilih kepala daerah dan DPRD setempat. Nah, sehingga kemudian itu juga akan menjadikan tujuan-tujuan pemilu tadi memperkuat negara kesatuan, lalu presidensialisme yang bisa dikoreksi di tengah jalan. Ya. Terus otonomi daerah juga semakin kuat, semakin bisa menunjukkan wajahnya. Sekarang kan kita memilih wakil anggota rakyat untuk DPRD, kita kan nggak tahu ini, gitu. Karena kita konsentrasinya udah ke di tingkat presiden pusat dulu saja, gitu ya. Di presiden kita mulai ragu ketika membuka DPR RI, kita nggak kenal mana yang ini, DPD menjadi semakin bingung lagi begitu. Apalagi masuk ke provinsi kabupaten nggak kenal sama sekali. Gitu. Tulisan doang kecil-kecil pula. Betul, ya. karena ini tenggelam dengan pemilu presiden. Maka memisah ini menjadi salah satu solusi yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan kenapa pemilu itu harus dilakukan. Oke, berarti bukan pilpres dan pileg, tapi lebih ke nasional dan lokal, Nasional dan begitu ya. lokal, betul. Oke. Sebelum saya memberikan informasi perbedaan pemilu tahun 2014 dan 2019, saya akan memberikan pengertian infrastruktur dan suprastruktur politik Indonesia. Yang pertama, suprastruktur. Suprastruktur merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif, pelaksana undang-undang, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, selanjutnya pengertian infrastruktur, yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat mempengaruhi kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi 7 perbedaan pemilu tahun 2014 dan 2019. Yang pertama, Pileg dan Pilpres digelar serentak. Yang kedua,
jumlah parpol bertambah. Yang ketiga, presidensial threshold pakai hasil pilek 2014. Yang keempat, parliamentary threshold naik jadi 4%. 5. Metode penghitungan jumlah kursi. 6. Besaran dana kampanye. 7. Penambahan dapil dan kursi. Berikut informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.